Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Qur'ani dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 dengan NIM 22080021154. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap teman sejawat untuk tugas UAS mata kuliah etika dan profesi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rohimi Zamzam MPD. Sebelumnya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari etika terhadap teman sejawat. Etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari masalah nilai atau value dan moral yang berkenaan dengan tindakan manusia. Kata etika itu sendiri berasal dari kata berbahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya cara bertindak, adat, tempat tinggal, atau kebiasaan. Sedangkan kata moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, mempunyai arti yang sama dengan etika. Istilah etika itu sendiri sudah dipakai oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles, untuk menunjukkan pengertian tentang filsafat moral. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya. Menurut Barthes 2013, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etika Menurut Barthes 2013, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dibilang KBBI, dijelaskan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya ada pengertian teman sejawat. Teman sejawat adalah individu yang memiliki posisi, kedudukan, atau fungsi yang setara baik dalam dunia kerja, akademik, maupun organisasi. Dalam hal ini, hubungan antar teman sejawat harus didasari atas prinsip kesetaraan, rasa saling menghargai, menghormati, atau profesionalisme. Teman sejawat adalah individu yang berada pada tingkat atau posisi yang relatif setara dalam lingkungan tertentu, baik dalam dunia kerja, organisasi, pendidikan, maupun komunitas. Sejawat bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan rekan dalam konteks profesional, akademik, atau sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Etika terhadap teman sejawat adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai profesional dalam membina hubungan dengan rekan sejajar. Etika ini mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap orang lain yang sejajar secara struktural atau fungsional. Ini mencakup sikap saling menghormati, kerjasama yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan integritas dalam bersikap. Hubungan dengan teman sejawat menjadi sangat penting karena disitulah terjadi interaksi langsung, kerja tim, dan kolaborasi. Tanpa etika yang baik, hubungan ini malah mudah merusak oleh konflik, iri hati, atau kompetensi yang tidak sehat. Dalam Islam, prinsip ukhuwah persaudaraan sangat menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk dengan teman sejawat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak membiarkannya tersakiti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini senada dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat, seperti gotong royong, tenggang rasa, dan toleransi.
Dalam konteks ini, etika sejawat menjadi bagian dari karakter dan moral kolektif yang dijunjung dalam komunitas. Adapun prinsip-prinsip etika terhadap teman sejawat. Etika terhadap teman sejawat bukan sekedar sopan santun, aturan formalitas, tetapi mencerminkan nilai-nilai moral mendasar yang menjaga harmoni hubungan sejajar dalam lingkungan kerja, akademik, maupun sosial. Prinsip-prinsipnya yang pertama itu ada prinsip saling menghormati. Menghormati teman sejawat berarti mengakui dan menghargai eksistensi, pendapat, kapasitas, dan hak-hak mereka. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran dan transparansi. Kejujuran membentuk fondasi kepercayaan. Dalam hubungan sejawat, kejujuran berarti tidak menyembunyikan informasi penting, tidak manipulasi fakta, dan tidak membesar-besarkan kontribusi pribadi. Mengapa penting? Karena tanpa kejujuran, kepercayaan antar individu akan runtuh yang dapat menyebabkan konflik, fitnah, dan keretakan kerja tim. Yang ketiga itu ada prinsip loyalitas dan solidaritas. Loyalitas adalah kesetiaan terhadap rekan sejawat dalam semangat kerjasama dan kesatuan tujuan. Solidaritas adalah kemampuan untuk ikut merasakan dan bertindak bersama saat teman mengalami kesulitan. Mengapa penting? Karena dalam tim, kepercayaan tumbuh dari kesetiaan untuk menjaga punggung satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan. Yang keempat itu ada prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab artinya mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, serta tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Karena kerja tim atau kelompok sangat tergantung pada kontribusi masing-masing anggota. Yang kelima itu ada komunikasi yang baik. Menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak merendahkan, dan terbuka untuk berdiskusi. Yang keenam itu ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil terhadap semua sejawat tanpa pilih kasih berdasarkan hubungan pribadi. Yang ketujuh itu ada profesionalisme, yaitu menempatkan kepentingan kerja atau organisasi di atas kepentingan pribadi serta menjaga integritas. Nah, selanjutnya itu ada penerapan etika terhadap teman sejawat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan etika terhadap teman sejawat merupakan bentuk nyata dari sikap profesional, sosial, dan moral yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Tidak hanya berlaku di lingkungan kerja formal, tetapi juga dalam kegiatan organisasi, sekolah, kampus, hingga interaksi sehari-hari. Etika dapat diterapkan melalui berbagai aspek. Yang pertama itu dalam lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan kita harus menghormati pendapat rekan diskusi, tidak menyontek dan menyalahgunakan kerja teman, saling membantu saat ada kesulitan belajar. Yang kedua itu dalam lingkungan kerja. Tidak menjatuhkan rekan untuk kepentingan pribadi, membantu rekan yang kewalahan, memberikan kritik secara konstruktif. Yang ketiga itu ada dalam organisasi atau komunitas. Nah, itu menjaga kerahasiaan internal, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Yang keempat itu ada dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tidak bergosip dengan teman, menghargai privasi dan batasan pribadi, menyapa dan menjalin hubungan baik. Dampak pelanggaran etika teman sejawat. Pelanggaran etika terhadap teman sejawat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas dari sekadar konflik pribadi. Ia dapat menghancurkan fondasi relasi, mengganggu kinerja, hingga merusak reputasi profesional. Etika bukan hanya urusan moral, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesehatan psikologis dan stabilitas organisasi. Yang pertama itu ada hilangnya kepercayaan, menurunnya semangat dan produktivitas, terganggunya hubungan sosial dan emosional, konflik dan perpecahan tim, lingkungan kerja atau belajar menjadi toksik. Terus yang terakhir ada menurunnya reputasi profesional. Nah, mungkin itu aja ya untuk etika teman sejawat. Kesimpulannya adalah etika terhadap teman sejawat merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat, profesional, dan produktif dalam berbagai lingkungan, baik akademik, sosial, maupun profesional. Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, keadilan, empati, dan kerjasama.
Penerapan prinsip-prinsip tersebut menciptakan suasana kerja atau belajar yang harmonis, membangun kepercayaan, dan mendorong efektivitas kolaborasi. Sebaliknya, pelanggaran etika terhadap teman sejawat seperti menyebarkan fitnah, merendahkan, mengambil kredit kerja orang lain, atau bersikap tidak adil akan berdampak negatif yang signifikan. Dampaknya meliputi hilangnya kepercayaan, menurunnya semangat kerja, meningkatnya konflik, dan terciptanya lingkungan sosial yang tidak sehat. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen untuk menjaga etika antar sejawat perlu ditanamkan dan dijaga secara berkelanjutan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.